Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik mekanik material. Yang pertama yaitu ada Poisson's ratio. Nah, Poisson ratio ini merupakan rasio regangan, kontraksi atau transversal dengan regangan ekstensi memanjang ke arah gaya renggang. Nah, deformasi tarik dalam rasio Poisson ini dianggap positif dan deformasi tekan dianggap negatif. Nah, jika ada sebuah gaya satu arah diberikan kepada suatu material sehingga menghasilkan regangan dan membuat material tersebut berdeformasi, jadi bisa disimpulkan bahwa Poisson ratio bisa dirumuskan dengan V sama dengan min DE transversal per DE aksial sama dengan DEY per DEX sama dengan DEZ per DEX, di mana V merupakan Poisson ratio, DE aksial merupakan regangan aksial, dan DE transversal merupakan regangan transversal atau lateral. Nah, ini merupakan ilustrasi dari Poisson ratio. Nah, Poisson ratio ini memiliki pengaruh di mana pengaruh rasio dapat menggambarkan karakter dan sifat masing-masing material. Mayoritas material memiliki rentang Poisson ratio antara min 1,0 hingga 0,5. Namun, ada beberapa pengecualian. Material yang stabil, isotropis, dan elastis bisa memiliki Poisson ratio yang berkisar antara 0,0 sampai 0,5. Nah, hal ini disebabkan karena modulus Young, modulus Banter, dan modulus deformasi harus bernilai positif. Nah, sementara karet memiliki Poisson ratio mendekati 0,5 polimer busa memiliki Poisson ratio negatif. Jika material tersebut ditarik, ketebalannya justru akan bertambah. Nah, contoh studi kasusnya, ketika kita menerapkan tegangan tarik pada baja, terjadi pemanjangan ke arah gaya yang diberikan dan penyusutan pada gerakan melintang atau lateral. Dengan demikian, regangan diproduksi di kedua arah. Nah, untuk contoh perhitungannya, berikut ada sebuah batang aluminium seperti pada gambar dengan diameter 50, kemudian gaya tarik sebesar 100 kilonewton. Batang tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,219 mm. Untuk panjangnya 300 mm, diameter batangnya berukuran 0,01215 mm. Nah, yang ditanyakan adalah Poisson ratio-nya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus menghitung tegangan lateral dulu. Rumusnya adalah min delta D per D. Kemudian didapatkan hasilnya min 0,000243. Yang kedua, kita mencari regangan aksialnya. Rumusnya min delta L per L. Didapatkan hasil 0,00073. Kemudian kita menghitung Poisson ratio-nya. Rumusnya regangan lateral per regangan aksial. Didapatkan hasil 0,333. Jadi nilai Poisson ratio untuk batang aluminium pada gambar ini senilai 0,333. Kemudian yang kedua ada modulus elastisitas. Nah, definisinya sendiri, modulus elastisitas merupakan rasio tegangan dengan regangan. Nah, nilai modulus elastisitas ini digunakan sebagai ukuran ketahanan suatu material untuk mengalami deformasi elastis. Ketika gaya diterapkan pada material tersebut, di mana deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi suatu objek. Nah, modulus elastisitas ini didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan regangan pada daerah deformasi elastis. Bahan yang lebih kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi. Nah, rumusnya lambda sama dengan tegangan per regangan, di mana lambda ini merupakan modulus elastisitas. Nah, ini juga ada ilustrasi dari modulus elastisitas.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis modulus elastisitas. Yang pertama ada modulus Young. Modulus Young ini merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material untuk mengalami perubahan bentuk saat gaya diterapkan. Nah, rumusnya yaitu F per A per delta L per L0, di mana F itu merupakan gaya dengan satuan Newton, A itu merupakan luas permukaan, satuannya meter persegi, L merupakan pertambahan panjang, dan L0 ini merupakan panjang mula-mula. Kemudian ada modulus bulk. Nah, modulus bulk ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan volume. Jadi, fokusnya pada volume yang dihasilkan. Untuk rumusnya, min V per A per delta V per P sama dengan min F dikali V per delta V dikali A, di mana persamaan yang bertanda minus itu merupakan setiap peningkatan tegangan akan menyebabkan volume bendanya berkurang. Kemudian yang ketiga ada modulus geser. Nah, modulus geser ini merupakan perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Rumusnya yaitu MS sama dengan Fs per A per delta X per L sama dengan Fs per A per tan theta. Nah, modulus geser ini akan bernilai konstan ketika tegangan geser yang diberikan itu kecil, sehingga regangan geser berubah secara linier untuk tegangan kecil. Modulus geser juga sering disebut dengan modulus torsi. Nah, pengaruh modulus elastisitas yaitu besarnya pertambahan panjang yang dialami oleh setiap benda ketika merenggang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, jadi semakin tinggi nilai modulus elastisitas, maka semakin sedikit perubahan bentuk yang terjadi apabila diberi sebuah gaya. Nah, untuk contoh studi kasusnya ini ada modulus Young yang memiliki keelastisan dari sebuah material perbandingan antara tegangan tarik dan tegangan, di mana modulus elastisitas diketahui sebesar 200,45 kali 10 pangkat 3. Pada grafik hubungan itu terhadap tegangan terhadap regangan menunjukkan batas elastisnya kurang dari 2,5 kg. Pada batas elastis ada pada beban 3 kg sampai 5,5 kg. Selanjutnya, beban lebih dari sama dengan 6 kg akan putus. Penggunaan material uji menggunakan material dengan kondisi yang baik dalam menghindari terjadinya perlakuan negatif sebelum material tersebut diuji di laboratorium. Nah, ini ada contoh soal dan perhitungannya, di mana diketahui di sini sepotong kawat homogen panjangnya 1,5 meter, kemudian luar penampangnya 4 mm persegi. Nah, ketika ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton, bertambah panjang sebesar 3 mm. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitas. Nah, yang pertama kita harus mencari tegangan, di mana rumus tegangan F per A sama dengan 120 Newton per 4 dikali 10 pangkat 6 didapat 30 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter. Kemudian yang kedua mencari regangan. Rumusnya delta L per L0. Didapat hasilnya 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian mencari modulus elastisitasnya tegangan per regangan didapat 15 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kemudian selanjutnya yaitu Hooke's Law atau hukum Hooke's. Nah, hukum Hooke's ini merupakan gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastis dari sebuah pil atau pegas. Nah, hukum Hooke ini bunyinya jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Rumusnya F sama dengan min K dikali delta X, di mana F merupakan gaya yang bekerja pada pegas, K merupakan konstanta pegas, dan delta X merupakan pertambahan panjang pegas. Nah,
Pengaruhnya jika sebuah gaya diberikan pada benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Demikian juga, sebuah pegas itu tidak akan kembali ke bentuk semula jika direnggangkan dengan gaya yang sangat besar. Nah, contoh kasusnya di sini ada mobil yang memiliki pegas yang bahannya terbuat dari baja. Nah, mobil ini kan merupakan kendaraan yang banyak digunakan manusia di dunia ya, karena memiliki efektivitas yang sangat tinggi dan bisa menghadapi berbagai medan yang berat. Nah, pemanfaatan pegas di mobil itu dilakukan untuk meredam guncangan kecepatan kendaraan dan menambah kenyamanan dalam mobil. Jadi, mobil itu memiliki elastisitas yang sangat baik. Dengan adanya pegas di dalam mobil, itu membuat pengendara menjadi aman. Nah, saya memiliki contoh soal yang pertama, sebuah pegas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Nah, bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, berapa gaya yang diberikan pada pegas tersebut? Yang diketahui yaitu delta X sebesar 0,25 meter, K-nya 400 meter. Yang ditanyakan adalah F, gaya yang diberikan. Nah, rumusnya F sama dengan minus K dikali delta X, yaitu 400 Newton dikali 0,25 meter. Didapat hasilnya 100 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pada pegas tersebut yaitu 100 Newton. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.